Penertiban parkir liar, puluhan ban kendaraan terkena cabut pentil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Rusia bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Dilema Trump, negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Buntu, maju kerahkan operasi militer atau tidak? Halo, selamat petang pemirsa, Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi 13 April 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Ishakan. Informasi pertama pemirsa, razia parkir liar digelar petugas gabungan Sudin Perhubungan dan Satlantas Jakarta Barat di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Hasilnya petugas menindak tegas kendaraan dengan cara cabut pentil ban kendaraan demi memberi efek jerah. Petugas gabungan dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat dan Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar penertiban parkir liar di Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat 10 April 2026. Kedatangan petugas membuat sejumlah pengendara sepeda motor yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan panik. Mereka berusaha memindahkan kendaraannya. Rambu lalu lintas larangan parkir terpasang di bahu jalan tak dihiraukan pengendara. Banyak kendaraan nekat parkir di bahu jalan. Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Agus Prasetyo mengatakan, penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat mengenai maraknya parkir liar di kawasan ini. Dalam operasi ini, petugas menindak tegas pelanggar dengan cara mencabut pentil ban kendaraan yang parkir sembarangan. Tujuannya memberikan efek jerah. Selain itu, sebagian kendaraan diangkut menggunakan mobil derek. Dihitung-hitung, 8 sepeda motor diangkut petugas dan 80 kendaraan terkena cabut pentil. Pagi hari ini kita giat di kawasan Puri, ya, CNI dan sekitarnya, dalam rangka penertiban angkut jaring motor-motor parkir liar yang selama ini menjadi perhatian dari masyarakat. Berapa yang terjaring sendiri untuk angkut jaring sendiri nih, Pak? Karena kita kondisinya truknya hanya satu, kita angkut 8 motor kita angkut, dan sisanya kita OCP, operasi cabut pentil. Maksudnya ya agar masyarakat jerah lah, ya, tolong jangan parkir di sembarangan. Selanjutnya kendaraan diangkut dibawa ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat. Pemilik kendaraan diwajibkan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Petugas menghimbau masyarakat untuk mematuhi rambu lalu lintas dan tidak memarkir kendaraan di tempat yang dilarang guna menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu pemerintah memprediksi sekitar 30.000 siswa-siswi akan mengikuti pembelajaran di seluruh sekolah rakyat di tanah air tahun ajaran baru 2026-2027. Pelaksanaan rekrutmen ini akan menggunakan skema penjangkauan dengan bantuan DTSEN. Pemerintah terus menggenjot pelaksanaan program sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan tahun 2026, sekolah rakyat akan menampung sekitar 46.000 lebih siswa-siswi di Indonesia. Angka ini diurai dalam 2 tahap, yakni tahap pertama pada tahun 2025 sekitar 16.000, serta pada tahun ajaran baru Juli 2026, Kementerian Sosial memproyeksikan ada 30.000 siswa-siswi. Menjelang tahun ajaran baru Juli mendatang, sejumlah sekolah rakyat tahap 2 diprediksi akan rampung pada Juni nanti. Gus Ipul menjelaskan saat ini pihaknya sedang memproses seleksi guru, tenaga kependidikan, hingga penjangkauan calon siswa yang sesuai dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Prediksi ini disampaikan Gus Ipul usai data tinjauan disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ke sejumlah titik sekolah rakyat Provinsi Jawa Timur pada Minggu 12 April 2026. Ya, memang targetnya seperti itu, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi, ya. Memang kita punya target bulan Juni, karena bulan Juli nanti itu sudah mulai proses pembelajaran, ya, tahun 2026-2027. Kalau tahun lalu hampir 16.000 siswanya, diperkirakan tahun ini kita bisa mencapai
sekitar 30.000 siswa. Jadi kalau 30.000 siswa ditambah sekitar hampir 16.000, maka tahun ini itu akan ada 46.000 siswa yang akan ikut proses pembelajaran di sekolah rakyat. Nah, untuk itu sekarang kita sedang memulai seleksi guru, seleksi tenaga kependidikan, dan juga mulai proses penjangkauan. Jadi kita tidak ada membuka pendaftaran ya untuk siswa sekolah rakyat, tapi penjangkauan mereka keluarga-keluarga di desil 1, desil 2 yang ada di DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto memberikan akses pendidikan gratis dan fasilitas lengkap bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Salah satunya dirasakan Raisa Alena Wijayanto, siswi di Surakarta yang kini kembali bersekolah dan menata harapan setelah terkendala biaya akibat perceraian orang tuanya. Perceraian orang tua jelas tak pernah diharapkan seorang anak. Hal ini yang dirasakan Raisa Alena Wijayanto, siswa kelas 5 di Sekolah Rakyat Dasar 2, Surakarta, Jawa Tengah. Sejak orang tuanya bercerai, Raisa dan saudara kembarnya tinggal bersama Bude, yaitu kakak perempuan dari orang tua mereka di Karanganyar, lantaran kedua orang tua Raisa sudah tidak mampu membiayai sekolah mereka. Agar tidak menyusahkan keluarga, Raisa dan kembarannya diajukan ke Sekolah Rakyat dan diterima menjadi siswa kelas 5 di SRD 2 Surakarta. Bisa sekolah di Sekolah Rakyat membuat semangat Raisa pelan-pelan terbangun dan tumbuh berkembang, apalagi ditopang dengan sejumlah fasilitas memadai. Sekolah Rakyat memberikan berbagai fasilitas lengkap, mulai dari seragam tas, sepatu, hingga asrama dengan tempat tidur dan perlengkapan pribadi. Ruang kelas yang bersih dan dilengkapi papan interaktif digital, serta dukungan guru membantu Raisa menumbuhkan cita-cita menjadi polwan. Untuk kebutuhan nutrisi, sekolah menyediakan 3 kali makan dan 2 kali kudapan setiap hari bagi para siswa. Raisa mengaku bersyukur dapat bersekolah dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Sekolah Rakyat ini. Sebagai ungkapan terima kasih, Raisa menulis surat untuk Presiden yang berisi harapan dan semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Satgas Swasembada berhasil mengungkap ladang ganja di wilayah Pegunungan Bintang, Papua, Pegunungan, setelah mendapat laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di area perkebunan. Hitung-dihitung, total 135 batang ganja siap panen ditemukan. Satgas Swasembada melalui Yonif 751 Garuda Vira Jakti bersama gabungan TNI Polri berhasil mengungkap ladang ganja di wilayah pedalaman Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Pegunungan pada Sabtu 11 April 2026. Operasi dilakukan di kawasan hutan Kampung Gutok Distrik Oksibil serta Kampung Esipding Distrik Serambakon setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di area kebun. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Satgas segera melakukan penyisiran di 2 lokasi dan menemukan total 135 batang ganja dengan tinggi antara 1,5 hingga 2 meter yang diduga siap panen. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga menangkap seorang warga sipil yang diduga sebagai pemilik ladang ganja. Kepala Penerangan Kops TNI Habema, Letkol Infanteri Wirya Arta Diguna menyatakan seluruh barang bukti dan terduga pelaku sudah diserahkan ke Polres Pegunungan Bintang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. TNI menegaskan akan terus meningkatkan operasi terpadu dan langkah pencegahan guna memutus rantai peredaran narkotika di wilayah Papua serta menghimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut karena dampaknya yang merugikan. Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Oke, mantap. Ya, pemirsa, hari ini Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa angkat suara terkait maraknya perpindahan sejumlah kader Nasdem ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Saan menegaskan kondisi internal Partai Nasdem tetap solid. Saan menilai fenomena tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang tidak mempengaruhi kekuatan partai. Fenomena perpindahan sejumlah kader Partai Nasdem ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI belakangan menjadi sorotan publik. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Nasdem, Saan Mustafa, yang ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 13 April, menyebut perpindahan tersebut sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik. Saan menilai jumlah kader yang pindah tidak signifikan dan masih bisa dihitung jari. Ia menegaskan perpindahan ini merupakan hak politik setiap individu.
Hingga saat ini Nasdem disebut tetap solid. Konsolidasi partai terus dilakukan secara masif di seluruh tingkatan. Kita makan belum ada hal yang khusus terkait dengan itu semua. Dan saya yakin di tempat lain juga sama. Karena kita sekarang masih fokus mengkonsolidasikan internal kita, mengkonsolidasikan, membangun struktur partai, konsolidasi partai baik tingkat nasional, di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah. Jadi kita lagi mengintensifkan terkait dengan konsolidasi dan pembentukan struktur partai sampai ke tingkat DPRD. Jadi itu fokus kita hari ini kan itu loh. Jadi terkait dengan soal wacana fusi itu belum menjadi pembicaraan di internal secara lebih mendalam. Perpindahan kader antar partai menjadi bagian dari dinamika politik menjelang kontestasi ke depan. Namun Partai Nasdem menegaskan konsolidasi internal terus diperkuat untuk menjaga soliditas dan kesiapan menghadapi agenda politik berikutnya. Natasa Alko, Adi Chandra, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Rusia. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, geliat ekonomi pengrajin tahu melonjak. Produksi tahu di Kulon Progro, Yogyakarta meningkat lantaran kebanjiran order dari program makan bergizi gratis atau MBG. Program MBG menjadi pendorong dapur produksi warga tetap mengebul meski harga plastik hingga minyak goreng dan kedelai di pasaran mengalami fluktuatif. Para pengrajin tahu di Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, memutar otak lebih keras lantaran kenaikan harga kedelai impor sebagai bahan baku utama, serta melambungi harga plastik kemasan dan minyak goreng. Kenaikan harga ini sempat membuat para pengrajin tahu tertekan. Kehadiran program makan bergizi gratis atau MBG sekolah menjadi oase saat mengalami kesulitan. Permintaan rutin dari Satuan Pelayanan Makanan Bergizi atau SPPG membuat produksi tahu lokal menggeliat. Ponirin, salah satu perajin tahu dari Wonobroto, mengaku sangat terbantu dengan kerjasama ini. Dihitung-hitung, margin keuntungan tergerus karena harga bahan baku serba mahal. Namun volume permintaan yang besar dan stabil menjadi kunci keberlangsungan produksi tahu. Dalam satu hari, Ponirin mampu menyuplai 2 hingga 3.000 potong tahu, memasok kebutuhan dapur SPPG. Jumlah ini dinilai cukup untuk menutupi biaya operasional yang kian membengkak. Alhamdulillah dengan keberadaan MBG itu sudah berdampak sekali dengan pekerja pengrajin tahu. Alhamdulillah kita juga mendapatkan istilahnya untuk mensuplai dapur-dapur SPPG yang ada di wilayah sekitar. Jadi kita juga berterima kasih sekali dengan adanya MBG, sangat berdampak kepada pengrajin tahu yang ada di wilayah Tuksono dan sekitarnya, seperti itu. Masuk berapa dan berapa biji atau berapa, Mas? Kita untuk pasokan itu bijian, Mas. Jadi sekitar kalau seharinya itu bisa 2.500 sampai 3.000 biji. Para pengrajin berharap pemerintah tidak hanya menjaga keberlanjutan program MBG, tetapi juga mampu menekan harga kedelai di tingkat pasaran agar ekonomi perajin kecil di pelosok Yogyakarta dapat terus bertahan dan berkembang. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Moskow, Rusia, melakukan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin. Kunjungan ini menjadi langkah strategis Indonesia memperkuat kerjasama dan merespon dinamika global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia pada Minggu malam 12 April 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, Presiden Prabowo bertolak menuju Moskow untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keberangkatan dilakukan menjelang tengah malam sebagai bagian dari agenda diplomasi penting Indonesia. Perjalanan menuju Moskow ditempuh selama kurang lebih 12 jam, penerbangan non-stop menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia.
Setibanya di Moskow, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin pada Senin siang waktu setempat. Pertemuan kedua pemimpin dinilai krusial di tengah perubahan lanskap global. Sejumlah isu strategis akan dibahas termasuk penguatan ketahanan energi nasional, kerjasama dengan Rusia, serta pertukaran pandangan terkait geopolitik dunia guna mencegah stabilitas dan perdamaian global. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti praktik penambangan ilegal oleh pengusaha nakal meski izin usahanya sudah dicabut sejak 8 tahun lalu. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan gentar dan memerintahkan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap ada pengusaha tambang nakal tetap mengeruk kekayaan alam negara meski izin usaha pertambangan sudah dicabut sejak 8 tahun lalu. Praktik ilegal ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum dan kedaulatan negara. Dalam kesempatan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di Kejaksaan Agung Jakarta, Presiden menegaskan bahwa tindakan ini merupakan penghinaan terhadap negara dan para pahlawan. Kekayaan alam seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, justru dimanfaatkan secara ilegal demi kepentingan pribadi. Presiden memerintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk menindak tegas para pelaku. Penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, meski di hadapan pada perlawanan dari para pengusaha yang memanfaatkan kekuatan modal untuk melawan pemerintah. Pemerintah menegaskan tidak akan gentar dan akan terus berpihak pada kepentingan rakyat. Sudah ada izin yang dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia 8 tahun, si pengusaha itu dablek terus dia laksanakan tambang tanpa izin. Dia mentertawakan Republik Indonesia. Dia meludahi pengorbanan mereka-mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Dia tidak hormat sama NKRI. Karena itu saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Dia tidak mau kerjasama, pidanakan. Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar. Pemerintah mencatat hasil signifikan dari penindakan terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan. Sepanjang Januari hingga April 2026, berhasil dikumpulkan denda dan pemulihan kerugian negara sebesar 11,42 triliun rupiah. Secara keseluruhan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyelamatkan aset negara hingga 371 triliun rupiah serta menguasai kembali jutaan hektar lahan dari aktivitas ilegal. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Shalom, salve. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Ma'ruf Amin memandang Indonesia harus siap menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan yang tidak menemui kesepakatan. Menurut Ma'ruf Amin, kegagalan perundingan terjadi dikarenakan ada kepentingan terselubung antara kedua belah pihak. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran selama 21 jam di Islamabad, Pakistan pada Sabtu 11 April 2026 dan Minggu 12 April 2026 tak menemui kata sepakat. Mantan Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menyoroti kegagalan kesepakatan damai antara kedua negara. Menurutnya kegagalan disinyalir buntut ketidakpuasan hasil pembicaraan. Selain itu dikarenakan ada kepentingan terselubung antara kedua pihak. Ma'ruf Amin menyebut dampak perang Amerika dan Iran menimbulkan efek berkepanjangan bagi negara global khususnya Indonesia. Ia menegaskan Indonesia harus segera menyiapkan strategi di segala sektor usai dampak ketidaksepakatan yang dihasilkan. Hal ini disampaikan Ma'ruf kepada wartawan usai menghadiri halal bihalal Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Jakarta Pusat pada Minggu malam 12 April 2026. Kalau tidak ada kepentingannya kebaikan seluruh, pasti tidak akan terjadi kegagalan itu. Tapi kalau terjadi gagal berarti kan ada kepentingan terselubung. Tidak sungguh-sungguh untuk mencari solusi damai. Padahal perang ini kan menyusahkan semua. Ya, membawa kerusakan di semua sektor dan seluruh negara terkena dampaknya. Nah, sebenarnya kalau mereka melihat bahwa dampak ini yang harus dihilangkan, mau mengurangi kepentingannya, sebenarnya mestinya
tidak ada masalah ya. Tapi ketika itu tidak terjadi, berarti itu kan memang tidak sungguh-sungguh. Berarti kalau kesepakatan yang gagal dampak untuk Indonesia secara Ya, Indonesia pasti semua kena dampaknya. Tapi kita mau tidak mau kan harus siap menghadapi dampak apapun yang terjadi. Itu. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran digelar di Islamabad, Pakistan, tak berakhir indah. Negosiasi membahas dua isu utama yakni program nuklir Iran dan akses ke Selat Hormuz. Kedua pihak tidak mencapai titik temu. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore, kami laporkan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari JPO Tebet, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah arteri Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam situasi ramai lancar pada sore hari ini. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota di kedua arahnya dalam situasi ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kita bergeser ke Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dalam situasi ramai lancar. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi melalui tol dalam kota dalam situasi ramai lancar. Dan sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Dan berikutnya bergeser ke Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun yang akan mengarah ke Fatmawati dalam situasi ramai dan tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya masih mengalami ketersendatan. Untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Bintaro dalam situasi ramai lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Polisi Pondok Gede Timur. Lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi ramai lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi kondusif lancar. Dan meskipun terlihat lancar, dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui Instagram Korlantas Polri di @ntmc Korlantas Polri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran digelar di Islamabad, Pakistan tak berakhir indah. Kesepakatan kedua negara gagal terkait dua isu utama yang menjadi biang keroknya. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more. Negosiasi damai antara Amerika Serikat dengan Iran yang digelar pada Sabtu 11 April hingga Minggu 12 April 2026 di Islamabad, Pakistan tidak menemui kata sepakat. Pertemuan tatap muka langsung perdana kedua delegasi gagal lantaran terbentur dua masalah utama, yakni isu nuklir dan Selat Hormuz. Pejabat Amerika Serikat menetapkan sejumlah poin utama harus dicapai agar negosiasi dianggap berhasil. Setelah puluhan jam pembicaraan hingga dini hari, tim negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Bagi Amerika Serikat, sikap penolakan Teheran membuka Selat Hormuz dan menyerahkan cadangan uranium menjadi hambatan utama yang tidak bisa ditawar. Selama dua isu ini belum rampung, tuntutan Iran agar Amerika Serikat mencabut sanksi dan mencairkan aset Teheran senilai miliaran dolar yang dibekukan juga menemui kebuntuan. Akhirnya, kedua pihak menyatakan perundingan panjang tak menghasilkan kesepakatan alias gagal total. Iran dikenal bersedia menjalani proses negosiasi panjang dan kompleks demi mencapai kesepakatan seperti perjanjian nuklir era Presiden Barack Obama yang memakan waktu 2 tahun. Sedangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai tak sabaran. Selain itu, tidak memiliki keinginan besar menjalani negosiasi berlarut-larut. Selain nuklir, Selat Hormuz juga menjadi masalah baru.
Iran menyatakan tetap membuka jalur tetapi membatasi lalu lintas kapal tanker. Para negosiator Iran menyadari posisi tawar tinggi Selat Hormuz dan menolak memenuhi tuntutan membuka kembali jalur sebelum tercapai kesepakatan final. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi dilema usai perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan. Trump terjepit serangan militer atau menahan diri jika mendekati aksi militer berpotensi mendapat tantangan dari dalam negeri. Dan jika tidak ada tindakan militer lanjutan, maka kebuntuan dengan Iran akan terus berlanjut, khususnya akses ke Selat Hormuz menjadi jalur vital bagi minyak global. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan selama 21 jam pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 April 2026 membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kondisi dilema. South China Morning Post melaporkan Trump dihadapkan pilihan sulit antara melanjutkan serangan militer atau menahan diri. Jika Amerika Serikat meningkatkan aksi militer, maka berpotensi mendapat tantangan dari dalam negeri, terutama menjelang pemilu paruh waktu November mendatang. Sebaliknya, jika tidak ada tindakan militer lanjutan, maka kebuntuan dengan Iran akan terus berlanjut, khususnya akses Selat Hormuz menjadi jalur vital bagi minyak global. Situasi ini menempatkan Trump dalam posisi serba sulit dan terjepit antara risiko politik domestik dan tekanan strategis di kawasan. Perundingan di Islamabad membahas dua isu utama, yakni program nuklir Iran dan akses ke Selat Hormuz. Kedua pihak tidak mencapai titik temu. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan isu nuklir menjadi hambatan utama. Washington membutuhkan komitmen dari Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Direktur Institute of Central Asian Studies di Lanzhou University, Yang Xiu, menyebut kedua pihak masih jauh dari kesepakatan, terutama isu nuklir. Iran masih memiliki kemampuan membalas serangan sehingga tidak bisa diselesaikan hanya lewat negosiasi. Di sisi lain, Garda Revolusi Iran atau IRGZ menyatakan Selat Hormuz hanya terbuka bagi kapal non-militer yang mematuhi aturan tertentu. Amerika Serikat mengklaim mengirim 2 kapal perang untuk operasi pembersihan ranjau, meski klaim ini dibantah Teheran. Ya, sementara itu di lain sisi, pemerintah Iran tak berencana melanjutkan negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat usai putaran pertama perundingan gagal. Tanpa komitmen Iran membuka kembali Selat Hormuz, maka pasokan energi global akan terus terganggu. Pemerintah Iran disebut-sebut tak berencana melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat usai putaran pertama perundingan tak menemukan kata sepakat antara keduanya. Kantor berita Iran Fars Minggu 12 April 2026 melaporkan Teheran bersikeras ingin Amerika Serikat menyetujui semua tuntutan. Iran saat ini tidak memiliki rencana untuk putaran negosiasi selanjutnya. Iran tidak terburu-buru sampai Amerika Serikat menyetujui kesepakatan yang wajar dan tidak akan ada perubahan status Selat Hormuz. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran digelar sejak Sabtu 11 April 2026 hingga Minggu 12 April 2026 selama 21 jam di Islamabad, Pakistan yang tak menemui kesepakatan. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan Iran menolak tuntutan Amerika Serikat, salah satunya mengenai penghentian seluruh program nuklir Teheran. Pasca negosiasi buntu, Vance membawa pulang para delegasi Amerika Serikat ke Washington. Nasib gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran ini menjadi pertanyaan terbuka. Wakil Presiden Iran Ataullah Mohajerani mengatakan kepada Fars, buntu negosiasi adalah kabar lebih buruk bagi Amerika Serikat. Mohajerani mengatakan Amerika Serikat mengusulkan negosiasi, mengatur seorang mediator dan menyetujui 10 syarat Iran untuk pembicaraan. Tetapi Amerika Serikat berupaya mencapai apa yang gagal mereka peroleh di medan perang melalui meja perundingan. Tanpa komitmen Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, maka pasokan energi global bakal terus terganggu. Iran menegaskan Selat Hormuz berada di bawah kendalinya dan kapal-kapal ingin melintas Selat Hormuz wajib membayar biaya transit. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini memberikan peringatan kepada China. Trump mengancam China akan menerima konsekuensi jika terbukti mengirimkan senjata ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam China akan memberikan konsekuensi keras jika terbukti mengirimkan peralatan senjata ke Iran. Hal ini disampaikan Trump pada Minggu 12 April 2026 ketika ditanya mengenai laporan intelijen Amerika Serikat yang menunjukkan Beijing bersiap mengirimkan pasokan senjata ke Iran. Trump tidak mengatakan apakah sudah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping mengenai hal ini. Xi Jinping dan Trump dijadwalkan akan bertemu pada awal bulan Mei di China. Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington membantah tuduhan ini dan mengatakan Beijing tidak pernah menyediakan senjata kepada pihak manapun yang terlibat dalam konflik. Ia meminta pihak Amerika Serikat menahan diri dan tidak membuat tuduhan tanpa dasar. Sementara itu, sejumlah negara kecewa perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan tanpa menghasilkan kesepakatan pada Sabtu dan juga Minggu 11-12 April 2026. Konflik di Timur Tengah ini menjadi guncangan besar ketiga bagi ekonomi global setelah pandemi COVID-19 dan juga invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. IMF dan Bank Dunia memberi sinyal akan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sekaligus menaikkan perkiraan inflasi. Sejumlah negara kecewa perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan tanpa menghasilkan kesepakatan pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 April 2026. Sky News Minggu 12 April 2026 memberitakan pemerintah Inggris melalui Menteri Kesehatan Wes Streeting mengaku kecewa, terutama belum ada terobosan mengakhiri konflik. Streeting menekankan kegagalan satu putaran perundingan bukan berarti upaya diplomasi harus dihentikan. Hal senada juga disampaikan Australia. Al Jazeera melaporkan Menteri Luar Negeri Penny Wong menegaskan prioritas utama saat ini adalah menjaga gencatan senjata dan melanjutkan kembali perundingan. Wong menyatakan kecewa kesepakatan perundingan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Pemerintah Pakistan menyatakan akan terus berperan sebagai mediator dalam dialog antara Amerika Serikat dan Iran, serta berharap kedua pihak mematuhi komitmen gencatan senjata yang sudah disepakati. Selain itu, Islamabad menyampaikan apresiasi kepada kedua delegasi yang sudah menerima undangan mengikuti perundingan yang digelar di ibu kota Pakistan. Saat ketidakpastian perang Amerika Serikat dan Iran, para pejabat keuangan global dijadwalkan berkumpul di Washington pekan ini dalam forum yang dipimpin International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Konflik di Timur Tengah menjadi guncangan besar ketiga bagi ekonomi global setelah pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Perang ini memicu lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok. Negara berkembang diperkirakan menjadi pihak yang paling terdampak. IMF dan Bank Dunia memberikan sinyal akan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sekaligus menaikkan perkiraan inflasi. Sejumlah pakar mendesak agar lembaga keuangan internasional tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendorong reformasi struktural serta keringanan utang bagi negara-negara terdampak. Kesiapan IMF dan Bank Dunia mendukung negara terdampak juga bertujuan menjaga kepercayaan pasar. Langkah ini diharapkan bisa mencegah kepanikan investor dan memastikan negara-negara terdampak mendapatkan akses pembiayaan di tengah krisis. Ya, pemirsa, Israel tak berhenti membombardir Lebanon pada saat Amerika Serikat dan Iran sedang berunding perdamaian di Pakistan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan ribuan orang tewas dan terluka akibat serangan Israel yang terjadi sejak 2 Maret 2026. Israel terus membombardir Lebanon saat negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran sedang berlangsung di Islamabad, Pakistan pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 April 2026. Serangan terbaru menewaskan belasan korban jiwa pada Minggu. Al Jazeera melaporkan 6 tewas di Marub di selatan distrik Tire dan 5 korban lain di Kana. National News Agency menjelaskan serangan Israel terjadi di kota Basarwiyeh, Kalila, Bafliyeh, dan Klawiyah. Serangan Israel di Tefahta telah menewaskan 13 orang. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 2.020 orang tewas dan 6.436 korban luka akibat serangan Israel sejak Senin 2 Maret 2026.
Dari total korban, 165 anak-anak, 248 wanita, dan 85 tenaga medis. Hizbullah mengatakan melakukan serangan drone ke prajurit di permukiman ilegal Israel di Yiron. Jangan beranjak pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, ini Iran menjadi sorotan lantaran lantang membalas serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Iran pantang menyerah meski petinggi Iran gugur di medan perang. Di balik itu, Iran bukan sekedar negara di kawasan Timur Tengah. Di balik pegunungan dan gurunnya tersimpan dua warisan besar yang membentuk dunia peradaban Persia yang megah dan perjalanan panjang sejarah Islam. Seperti apa sejarah Persia dan Islam di negara tersebut? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Iran. Dari dinasti Achaemenid hingga Sassanid, dari masa masuk Islam hingga berdiri kerajaan-kerajaan besar Muslim Persia, Iran adalah jembatan antara kebudayaan kuno dan dunia Islam. Wilayah Iran membentang dari Laut Kaspia di utara hingga Teluk Persia di selatan. Pegunungan Zagros yang megah di barat serta gurun Das Elut yang luas menjadi saksi bisu perjalanan panjang bangsa Persia. Sebelum Islam datang pada abad ke-7, Iran merupakan pusat kekaisaran Persia, rumah bagi Cyrus Agung, Darius, dan Xerxes. Namun, setelah penaklukan Islam, Persia tidak hilang. Justru berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat dalam peradaban Islam. Pengaruh Persia memperkaya arsitektur masjid, bahasa, hingga ilmu pengetahuan di dunia Islam. Teheran. Teheran merupakan ibu kota Iran. Dahulu hanyalah kota kecil di pinggir kota kuno Rai. Teheran naik tahta sebagai ibu kota pada abad ke-18 di masa dinasti Qajar. Di pusat kota berdiri megah Azadi Tower. Menara setinggi 45 meter ini dibangun tahun 1971 sebagai simbol 2500 tahun kekaisaran Persia. Gaya arsitektur yang unik menggabungkan bentuk klasik Persia, Achaemenid, dan Sassanid dengan geometri Islam. Setelah Revolusi 1979, namanya berubah menjadi Azadi atau kebebasan, menjadikannya ikon modern Iran. Tak jauh dari sana, terdapat Golestan Palace, memamerkan kemewahan dinasti Qajar. Dinding kaca mozaik, ukiran kayu, dan balai penobatan yang bersejarah menampilkan pertemuan antara estetika Persia kuno dan seni Islam yang berkembang di Iran. Istana ini adalah saksi bagaimana Persia masuk ke era Islam dan modernisasi. Dari Teheran menuju ke selatan ke kota Shiraz. Di Shiraz, Masjid Nasir al-Mulk atau Pink Mosque menjadi lambang pertemuan indah antara Islam dan warisan Persia. Dibangun pada masa Qajar abad ke-19, masjid ini terkenal dengan kaca-kaca berwarnanya yang memancarkan cahaya pelangi setiap pagi, melambangkan konsep cahaya dalam spiritualitas Islam. Ornamen bunga, ubin warna-warni, dan pola simetri masjid ini menunjukkan pengaruh kuat seni Persia yang dipadukan dengan arsitektur masjid tradisional Islam. Tanpa memutus warisan Persia, melainkan menyatukan dalam keindahan khas Shiraz. Sementara itu, taman-taman klasik seperti Eram Garden menunjukkan bagaimana tradisi arsitektur Persia dipadukan dengan sentuhan seni Islam hingga menghasilkan keelokan khas Iran. Selanjutnya Isfahan, kota yang dijuluki Half of the World karena keindahan dan warisannya. Di sini berdiri Masjid Jame Isfahan atau Freddie Mosque yang merupakan salah satu masjid tertua di Iran. Dibangun sejak abad ke-8 dan terus diperluas oleh dinasti Abbasiyah
Seljuk, hingga Safavi. Arsitektur masjid ini menjadi model bagi Masjid Empatiwan dunia Islam. Kubah dan lengkungan masjid ini memperlihatkan jejak Persia. Ornamen Mukarnas, kaligrafi, dan pola geometris yang rumit menunjukkan bagaimana seniman Persia membawa kekayaan budaya mereka ke dalam arsitektur Islam. Di Isfahan, Persia tidak lenyap, melainkan menyatu dengan Islam dalam bangunan-bangunan suci dan ruang-ruang belajar yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Dari menara modern di Teheran hingga masjid kuno di Isfahan, terlihat jelas bagaimana Iran merangkai warisan Persia dan Islam yang menjadi satu identitas yang unik. Dua peradaban besar itu bukan saling menggantikan, melainkan saling menguatkan, membentuk Iran seperti yang kita kenal hari ini. Ya pemirsa, trailer perdana film horor berjudul Backrooms ini resmi dirilis dan menarik perhatian pecinta film. Film ini diangkat dari fenomena internet populer dan akan tayang di bioskop pada akhir Mei 2026 mendatang. I found something. Trailer film Backrooms diperkenalkan ke publik dan menampilkan suasana mencekam dengan lorong-lorong kosong bernuansa kuning ikonik. Film ini diadaptasi dari konsep horor internet, sebelumnya viral di berbagai platform digital. I found a place. Trailer film menampilkan nuansa horor dibangun lebih menekankan rasa takut secara atmosferik. Kisahnya dibangun dari kumpulan rekaman video rumahan yang menyeramkan, secara perlahan mengungkap kejadian-kejadian supranatural. Salah satu momen paling mencolok adalah pernah bekerja sama bersama A24. Backrooms dijadwalkan tayang di bioskop mulai 29 Mei 2026. Para penggemar horor diharapkan akan mendapatkan pengalaman menegangkan yang berbeda dari film horor pada umumnya. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang, sampai jumpa.